Puasa itu habsun nafsi amma tafrah, menahan diri dari sesuatu yang kita suka. Itu puasa. Nah, puasa itu erat kaitannya dengan sabar. Sabar itu apa definisinya kata para ulama? Mirip-mirip definisinya dengan puasa. Cuma kalau puasa definisinya habsun nafsi amma tafrah, menahan diri dari sesuatu yang kita suka. Kalau sabar itu habsun nafsi amma takrah. Kalau yang pertama tadi tafrah, sesuatu yang kita suka. Yang kedua takrah, sesuatu yang kita tidak suka. Jadi sabar itu menahan diri dari sesuatu yang kita tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana ar-rahman. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqus samawati wal ardi fi sittati ayyam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu risalatil Islam, amma ba'du. Bapak JM, General Manager LEM Lombok Epicentrum Mall, Bapak Salim Abdad, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para karyawan, staf yang ada di lingkungan Lombok Epicentrum Mall ini, yang juga sama-sama kita hormati, shaimin dan shaimat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masih pada puasa? Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini. Ba'da asar, alhamdulillah, kita duduk sebentar untuk kita pengajian dalam rangka menambah wawasan, perbekalan untuk kita meniti bulan suci Ramadan yang mulia ini, agar kiranya nanti tujuan daripada diwajibkan berpuasa dalam rangka melahirkan manusia-manusia yang bertakwa ini betul-betul nanti bisa kita gapai bersama-sama. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Al-Quran ayat yang sangat terkenal di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kiranya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan kita diminta oleh Allah untuk berpuasa ini, agar kita ini semakin takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau bertanya
kepada teman-teman semua yang hadir di sini. Kira-kira takwa itu apa? Takut kepada siapa? Takut kepada istri apa kepada Allah? Allah. Apalagi kira-kira takwa itu? Berserah diri. Apalagi kira-kira takwa itu? Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha menatap, zat yang maha melihat. Semua jawaban dari teman-teman semua itu insya Allah benar. Takwa itu ikhlas, jujur, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya Allah maha melihat, Allah zat yang maha menatap. Itulah hakikat dan esensi daripada takwa, jamaah. Saya teringat dengan beberapa kejadian kemarin yang sempat viral di Indonesia. Seorang cleaning service di sebuah mall ternama di Jakarta menemukan dompetnya Hotman Paris yang konon isinya sekitar 70 juta. Ada dolar Singapura, ada euro, mungkin ada juga dolar Amerika. Ditemukan oleh seorang cleaning service, kalau nggak salah namanya Edison Jaya. Yang luar biasa, kemudian dompet itu dikembalikan oleh Edison Jaya ini kepada pemiliknya. Ketika dia ditanya, kenapa Anda mengembalikan? Dia mengatakan ketika diwawancara, karena saya teringat dengan pesan orang tua saya yang selalu berpesan agar kiranya saya menjadi orang yang ikhlas dan jujur. Dan itulah takwa, saudara sekalian. Menjadi orang yang ikhlas artinya menjadi orang baik ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya semata-mata mengharap ridhonya, mengharap pujian datang dari Allah semata, tidak mengharapkan puja dan puji dari manusia. Kemudian jujur, dalam arti tidak berbohong, tidak berdusta. Itulah esensi takwa, saudara sekalian. Perhatikan, nanti saya ingin bercerita kepada saudara sekalian. Jadi saya tidak akan menyampaikan dengan gaya berceramah saya seperti biasa, karena memang situasinya kurang pas, Pak Salim, ya, kurang pas karena situasinya seperti ini. Ada yang sedang sholat, ada yang situasi kita sedang berpuasa juga. Saya nanti lebih senang kita berdialog gayanya. Saya ingin bercerita kepada teman-teman sekalian. Ini pengalaman saya ketika saya berada di kota Jenewa, di negara Switzerland di Eropa. Satu hari saya naik bis kota. Saya biasa kemana-mana waktu saya di sana itu diantar, dijemput pakai mobil dan sopir pribadi, karena memang saya diundang oleh PT RI, Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB, memberikan ceramah di Jenewa. Tapi satu hari saya kepingin mengetahui bagaimana kota Jenewa itu. Maka saya kemudian naik bis angkutan umum, Genep Public Transport namanya, ya, angkutan umum di Jenewa.
Pertama, yang ingin saya sampaikan, saudara sekalian, selama hampir 1 bulan saya berada di Jenewa, saya tidak pernah melihat ada polisi di jalan. Ya, saya tidak pernah melihat ada polisi di jalan, karena memang di sana itu di mana-mana ada CCTV mungkin. Begitu juga lampu merah itu sangat-sangat berdekatan, hanya jarak sekitar misalnya 150 meter lampu merah, 150 meter lampu merah. Saya pernah bertanya kepada orang yang tinggal di Jenewa, kenapa demikian? Saya tanya. Dijawab, dulu pernah terjadi perampokan. Negara Swiss itu kan terkenal bank-banknya sangat aman, Pak Salim. Makanya biasanya orang menyimpan uangnya itu kan di bank-bank di Switzerland. Nah, supaya para pencuri tidak bisa lari, itu salah satu caranya adalah dengan membuat lampu merah dalam jarak yang sangat dekat. Ya. Jadi begitu saya naik angkutan umum ini, pertama, sekali lagi yang ingin saya sampaikan kepada saudara sekalian, hampir sebulan saya di sana, saya tidak pernah melihat ada polisi. Tidak seperti kita, di mana-mana ada polisi. Yang kedua, saudara sekalian, di sana itu orang sangat taat dengan aturan, walaupun tidak ada polisi di jalanan. Disiplinnya sangat-sangat tinggi, walaupun sekali lagi tidak ada polisi. Yang ketiga, tingkat keamanannya itu sangat luar biasa. Jadi ketika saya sempat berdialog dengan beberapa penumpang di bis umum itu, saya bertanya, kok nggak pernah, jadi sepanjang Jenewa tuh saya keliling naik bis kota itu. Saya bilang, kok sepanjang kita mengelilingi kota Jenewa pakai bis umum ini, saya tidak pernah melihat polisi. Polisi di mana? Saya bilang. Dijawab apa? Dijawab, di sini kami semua adalah polisi. Saya bilang gitu. Di sini kami semua adalah polisi. Maksud Anda apa? Saya bilang. Maksudnya, polisi itu kan tugasnya memberikan keamanan. Nah, kami itu di sini, kami itu semua adalah polisi. Kemanapun kami melangkah, kami adalah orang-orang yang harus memastikan pertama diri kami aman dan membuat orang lain juga aman serta nyaman dengan keberadaan kami. Yang kedua, masyarakat di Jenewa ini katanya masyarakat yang sangat taat dengan aturan, walaupun tidak ada polisi di jalan. Kalau ada lampu merah, tidak mungkin mereka menabrak lampu merah itu. Karena sangat-sangat taat dengan aturan. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, secepat apapun sebuah bis atau sebuah mobil melaju, kalau ada tanda di mana di situ orang atau manusia lewat jalan, itu dia pasti berhenti karena sangat menghormati para pejalan kaki. Ya, perhatikan apa nanti yang ingin saya sampaikan, saudara sekalian, pada kesempatan ini. Itulah hakikat dari puasa. Puasa itu apa kata para ulama? Puasa itu habsun nafsi amma tafrah.
menahan diri dari sesuatu yang kita suka. Itu namanya puasa. Kita suka makan, kita suka minum, mohon maaf, kita suka berhubungan suami istri. Ada yang nggak suka makan di sini? Nggak ada. Ada yang nggak suka minum? Yang sudah bersuami istri, ada yang nggak suka berhubungan suami istri? Nggak ada. Itulah puasa. Puasa itu habsun nafsi amma tafrah, menahan diri dari sesuatu yang kita suka. Itu puasa. Perhatikan. Nah, puasa itu erat kaitannya dengan sabar. Sabar itu apa definisinya kata para ulama? Mirip-mirip definisinya dengan puasa. Cuma kalau puasa definisinya habsun nafsi amma tafrah, menahan diri dari sesuatu yang kita suka. Kalau sabar itu habsun nafsi amma takrah. Kalau yang pertama tadi tafrah, sesuatu yang kita suka. Yang kedua takrah, sesuatu yang kita tidak suka. Jadi sabar itu menahan diri dari sesuatu yang kita tidak suka. Tidak ada yang suka kelaparan. Tidak ada yang suka kemiskinan. Tidak ada yang suka kedatangan musibah, bencana. Itu tidak ada manusia yang suka. Tetapi kemudian ketika ia sabar, mampu menahan dirinya dari sesuatu yang tidak ia sukai, itulah yang disebut dengan sabar. Sementara puasa habsun nafsi amma tafrah, menahan diri dari sesuatu yang kita suka. Ya. Maka perhatikan saudara sekalian, sabar dan puasa ini itu memiliki korelasi yang sangat luar biasa. Hanyalah orang-orang yang sabar yang akan bisa menjalankan puasa, dan hanyalah orang-orang yang berpuasa, yang betul-betul berpuasa, itu yang akan betul-betul bisa sabar. Betul nggak? Perhatikan saudara sekalian, ketika kita mengendarai kendaraan, melaju dengan kencang, tiba-tiba lampu merah atau ada orang lewat nyebrang di jalan. Kalau kita nggak mampu menahan diri dari sesuatu yang kita tidak, ya sudah, dari sesuatu yang kita suka, yaitu ngebut. Ngebut itu kan sesuatu yang kita suka. Jadi kebanggaan Pak Salim ngebut ya. Apalagi di sini ada MotoGP, ada WSBK yang biasa kita dipertontonkan dengan sesuatu yang memang melaju dengan kencang. Tapi ketika kita mampu menahan diri dari sesuatu yang kita suka, itulah esensi dari puasa. Begitu juga ketika kita mampu menahan diri dari sesuatu yang kita tidak suka, itulah yang disebut dengan sabar, dan itulah takwa. Maka saudara sekalian yang saya hormati, ketika tadi Allah mengatakan, kalian saya suruh berpuasa, kata Allah, supaya kalian menjadi orang-orang yang takwa, yaitu orang-orang yang supaya menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang selalu menghormati hak-hak orang, mampu memberikan rasa nyaman kepada orang lain. Itulah takwa, saudara sekalian. Saya mohon maaf, saya yakin ketika kita berpuasa, pulang kita ke rumah, sepi, nggak ada orang, ada jus di kulkas, enak, bukan enak lagi, tapi bahasa Pak Salim itu enak katanya. Ya, berani nggak kita minum?
Hah? Berani nggak kira-kira kita minum? Kenapa nggak berani? Padahal nggak ada yang lihat. Hah? Ada Allah yang maha melihat. Subhanallah. Kalau kita sudah mampu menghadirkan Allah dalam hidup kita, mampu merasa bahwasanya Allah selalu menatap gerak-gerik kita, itulah hakikat dari takwa, dan berarti tujuan kita disuruh oleh Allah berpuasa itu sudah tercapai, saudara sekalian. Maka kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah yang bernama ibadah puasa ini untuk mampu menjadi manusia-manusia seperti itu. Selama 1 bulan, ayyamam ma'dudat, kata Allah. Kalau bahasa Al-Imam As-Sayuti dalam tafsir Jalalainnya, kenapa Allah mengatakan ayyamam ma'dudat? Hanya beberapa hari tertentu saja. Padahal kan sebulan. Sengaja Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari tertentu saja. Padahal kan cuma 1 bulan. Kenapa enggak Allah mengatakan 1 bulan saya suruh kalian berpuasa? Karena kalau nyebut bulan itu kesannya lama. Ya, mohon maaf. Saya misalnya datang ke Pak Salim saya mau pinjam uang. Ya, seminggu, 2 minggu lah, atau 4 minggu paling lama. Kalau nyebut minggu, apalagi hari, itu nggak terlalu lama kesannya. Tapi kalau nyebut 1 bulan, oh namanya bulan, itu kesannya akan menjadi lama. Maka sengaja Allah Subhanahu wa taala menyebut ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Padahal 1 bulan. Kenapa? Supaya kita ini jangan keberatan. Ya. Supaya kita ini jangan terlalu keberatan, walaupun jelas itu 1 bulan. Dilatih selama 1 bulan berpuasa di bulan Ramadan untuk menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang takut kepada Allah, menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang menghargai orang lain, menjadi orang yang menghargai waktu dan lain sebagainya, selama 1 bulan, untuk kira-kira cukup bekal kita menghadapi 11 bulan yang akan datang. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi definisi daripada puasa, habsun nafsi amma tafrah, menahan diri dari sesuatu yang Anda suka. Karena memang hakikat daripada puasa adalah kemampuan mengendalikan diri. Ya, mohon maaf. Ada atau tidak ada polisi di traffic light, di lampu merah, kalau kita mampu menjadi orang-orang yang habsun nafsi, menahan diri, maka kita pasti berhenti, ada atau tidak ada polisi, ada atau tidak ada manusia yang melihat, ada atau tidak ada CCTV yang katakanlah bisa menatap. Karena kita yakin ada Allah yang maha menatap, maka kita akan mampu menjadi orang-orang yang menahan diri untuk tidak jatuh dalam sesuatu yang dilarang oleh agama. Itulah hakikat daripada puasa. Saya sering bercerita, ini kisah orang Madura di Jakarta, Pak Salim. Dia naik sepeda motor,
Di lampu merah semua kendaraan berhenti. Dia juga awalnya berhenti. Celengok kanan, celengok kiri, kayaknya nggak ada polisi. Karena dia tahu tidak ada polisi, dia terobos lampu merah itu. Begitu dia terobos lampu merah, diperitin sama polisi. Berhenti. Berhenti. Pinggir dia. Ditanya, kamu nggak tahu ya kalau lampu merah itu tanda berhenti? Tahu saya Pak, lampu merah tanda berhenti. Yang saya nggak tahu, Bapak ada di sini. Ya, perhatikan, saudara sekalian. Karena kita terbiasa tunduk dan patuh kepada benda, baik benda hidup ataupun benda mati, selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menyebabkan kenapa kita menjadi orang-orang yang tidak mampu mengendalikan diri kita dalam kehidupan, sehingga kemudian kita sering jatuh dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang harus mampu mengendalikan diri kita. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sering mengatakan, dalam diri manusia ini itu ada 3 syahwat yang paling utama. Syahwatul lisan, syahwat yang ada pada lisan kita. Itu sebabnya kenapa kita sering berbicara, senang berbicara, ngomongin orang, memfitnah orang, menggibah orang. Kenapa kita senang? Karena memang di lisan kita ini ada syahwatnya, ya, ada nafsunya. Semua kita Allah berikan sama. Selama bernama manusia, di lisan kita ini ada yang disebut dengan syahwatul lisan, nafsu yang ada pada lidah kita. Yang kedua disebut dengan syahwatul batan, nafsu yang ada pada perut kita. Itu sebabnya kita senang makan, itu sebabnya kenapa kita senang minum, kita senang untuk melahap yang enak-enak, karena memang dalam perut kita ini ada syahwatul batan, ada syahwat perut. Kemudian yang ketiga ada syahwatul farj, syahwat yang ada di bawah perut, yaitu di kemaluan. Dan 3 syahwat ini di saat kita berpuasa, kita diajarkan oleh agama untuk mampu mengendalikannya. Kita nggak boleh di saat kita berpuasa itu ngomong yang nggak boleh. Di saat kita berpuasa nggak boleh kita makan dan minum. Di saat kita berpuasa tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Dikendalikan lewat ibadah yang bernama ibadah puasa tadi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, andai kata esensi dari ibadah puasa, yaitu kemampuan menahan diri ini mampu kita praktekkan dalam kehidupan, maka dimanapun kita berada, di keluarga kita, di lingkungan kerja kita, di masyarakat kita, di kehidupan berbangsa dan bernegara kita, itu akan tercipta sebuah masyarakat yang harmonis, yang romantis, yang manis-manis. Ya, perhatikan saudara sekalian yang saya hormati.
Ketika Nabi mengatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu, kata Nabi, muslim yang sesungguhnya, kata Nabi, adalah muslim yang mampu membuat orang lain merasa aman dari tangan dan lidahnya. Jadi ketika kita hidup di tengah keluargakah, di kantor tempat kita kerjakah, di tengah-tengah masyarakatkah, termasuk di tengah kehidupan berbangsa dan bernegarakah, ketika tangan kita mampu kita kendalikan, mulut kita mampu kita kendalikan, berarti kita telah menjadi muslim yang sesungguhnya, muslim yang sejatinya. Ya. Perhatikan, tadi hadis Nabi mengatakan apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sesungguhnya itu adalah muslim yang mampu membuat orang Islam yang lain, mampu membuat manusia yang lain itu merasa aman dan nyaman dari lidah dan tangannya. Perhatikan, apa yang ingin saya sampaikan? Dulu sering kita pahami yang dimaksudkan dengan lidah dan tangan. Lidah itu kita tidak mencaci maki orang, tidak memfitnah orang, tidak menggibah orang. Betul. Lalu tangan, mampu kita kendalikan tangan kita dengan tidak memukul orang. Betul juga. Tetapi sekarang dalam dunia modern, dunia media sosial, perhatikan apa makna tangan mampu membuat orang lain aman dari lisan dan tangannya. Tangan ini, perhatikan saudara sekalian, mungkin dia nggak ngomongin orang, tetapi tangannya nge-share sesuatu, berita yang nggak benar, berita-berita yang hoax. Belum dia tabayun, belum dia check and recheck kebenaran berita yang ada di depannya, di-share kemana-mana, lalu menimbulkan fitnah, menimbulkan kegaduhan. Mungkin mulutnya tidak banyak berbicara, tapi di Instagramnya, di Facebooknya, di grup WA-nya, tangannya nulis, ngetik, ya, di keyboardnya sesuatu yang nggak benar. Ini bagian dari makna al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sesungguhnya adalah muslim yang mampu membuat orang lain merasa aman dan nyaman dari lisan dan tangannya. Dan itulah ada benar ungkapan tadi yang di awal yang saya ceritakan. Ketika saya berada dalam bis di kota Jenewa, saya bertanya, sekian jauh keliling kota Jenewa ini tidak pernah melihat polisi. Kemana polisi? Dia mengatakan, di sini kami semua adalah polisi, karena mampu membuat rasa aman buat diri kami, membuat nyaman orang lain. Tidak ada yang merasa terganggu, tidak ada yang merasa tersakiti, dan itulah bagian daripada tugas polisi. Oleh karena itu, saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, ketika kita semua sebagai keluarga besar LEM, Lombok Epicentrum Mall, tentu kita ini kan sudah ada job description-nya masing-masing, sudah ada tupoksinya, sudah ada fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan bidangnya masing-masing. Andai kata kita semua di sini bekerja sesuai dengan tupoksi kita dan mampu menjadi orang-orang yang siap, mampu menjadi orang-orang yang mengendalikan diri dari sesuatu yang kita suka, subhanallah, nggak perlu ada satpam di mall ini, Pak Salim, ya, nggak perlu ada polisi yang jaga, nggak perlu ada CCTV,
karena semua menjadi polisi dan semua menjadi CCTV. Dan itulah esensi daripada ibadah yang bernama ibadah puasa. Maka perhatikan, Al-Imamul Ghazali membagi puasa itu menjadi 3. Dalam kitab Ihya Ulumuddinnya itu beliau membagi puasa itu menjadi 3. Yang pertama disebut dengan puasa al-umum, puasanya orang-orang awam, yaitu puasa hanya sekedar tidak membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tapi tangannya, mulutnya, kakinya, matanya, telinganya tidak dia puasakan. Itu namanya puasa al-umum, puasanya orang awam. Yang kedua disebut dengan puasa al-khusus, sering diterjemahkan dengan puasa orang khawas. Siapa puasa orang khawas itu? Yaitu puasa habsun nafsi, habsul jawarih anil asad, mampu menahan seluruh anggota tubuh untuk tidak jatuh dalam sesuatu yang bersifat dosa. Ya, mohon maaf. Telinganya ia puasakan, tangannya ia puasakan, matanya ia puasakan. Saya pernah ceramah di Polres Lombok Barat, itu dengan gaya bercanda Pak Salim. Saya bilang begini, ada 2 polisi yang bisa membatalkan puasa, saya bilang. Mereka heran, kok ada 2 polisi yang bisa batalin puasa, apa hubungannya polisi sama puasa gitu, kok bisa batal? Ini kan kadang gaya orang ceramah supaya orang mau mendengarkan, dicari kata-kata biasanya. Ini mau ngomong apa taisir ini gitu, kok apa hubungannya puasa sama polisi? Saya bilang ada 2 polisi yang bisa membatalkan puasa. Polisi apa itu? Pertama, polisi tidur. Kita ngebut, polisi tidur ada di mana-mana. Kalau kita nggak sabar, habis kita, kalau bahasa Sasak, bis sumpah-sumpah polisi tidur. Dento itu gupuh ya, membuka. Ya, kita umpetin, ya kita apa namanya? Kita maki-maki. Itu kan batal. Pahala puasanya yang batal. Puasanya nggak batal, tapi pahala puasanya batal. Jadi polisi pertama yang bisa membatalkan puasa itu polisi tidur. Yang kedua, polwan tidur. Ada polwan tidur, lu intipin ya batal puasanya. Ya. Artinya ia tidak mempuasakan matanya. Nah, puasa orang khawas itu dia mempuasakan seluruh al-jawarih, seluruh anggota tubuhnya untuk tidak jatuh dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya puasa khawas. Yang ketiga itu disebut dengan khawas khususul khusus, atau terjemahannya khawasul khawas. Siapa puasa khawasul khawas itu? Ini puasanya para wali. Al-Imamul Ghazali menyebutnya dengan istilah saumul qalbi, yaitu mempuasakan hati. Mempuasakan hati untuk tidak mengingat dunia, dan mempuasakan hati untuk tidak mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini berat ini. Kira-kira ada yang nggak yang bisa? Yang kedua aja susah. Mempuasakan seluruh anggota tubuh dari sesuatu yang dilarang itu susah. Apalagi puasa yang ketiga. Nah, kita kalau bisa jangan puasanya puasa orang awam, kan emang itu puasa orang kebanyakan.
Puasa kelompok yang ketiga tentu kita tidak akan mungkin mampu, karena memang ini kelas puasanya para wali. Setidak-tidaknya puasa kita itu puasa yang kedua, yaitu puasa yang tidak hanya sekedar menahan diri dari membatalkan puasa, juga menahan diri di mana seluruh anggota tubuh kita ini kita ikut puasakan untuk tidak melakukan sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini mampu kita lakukan selama kita berpuasa, saudara sekalian, maka insya Allah la'allakum tattaqun, supaya kalian betul-betul menjadi orang yang bertakwa, itu bisa kita raih lewat ibadah yang disebut dengan ibadah puasa ini. Itulah kajian kita pada sore hari ini sebagai pengantar. Mungkin masih ada waktu, Pak Salim, untuk tanya jawab. Ada nggak waktu untuk tanya jawab? Jam berapa sekarang Pak Dedi? Nah, kurang 15, jam 5. Kita sampai jam 5 kan? Oke. Kita beri kesempatan bagi saudara sekalian yang ingin bertanya, ingin menyampaikan sesuatu, ya, supaya puasa kita ini betul-betul berpuasa. Jangan hanya sekedar menahan diri dari sesuatu yang batalkan saja. Apalagi mohon maaf, kita berada di mall ini. Di mall ini kan banyak yang cobaannya banyak. Masya Allah. Itu nggak perlu disebut itu. Ya, silakan. Mungkin ada yang bertanya, bebas pertanyaannya. Ayah, silakan Pak Dedi mau mengawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin keluar dari jamaah kami buat dulu. Ya. Sholat jamaah di masjid ini buat dulu. Ya. Kebetulan masjid kita ini menyelenggarakan sholat tarawih berjamaah. Ketika kita sedang mulai sholat tarawih ini buat dulu, jamaah ini membuat jamaah dalam mendirikan sholat isya. Nah, itu secara Islam bagaimana dulu? Apakah kita langsung mengikuti imam yang sedang melakukan sholat tarawih dengan niat kita sholat isya, atau kita mengeluhkan sholat isya terlebih dahulu? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Pertama, saudara sekalian, yang harus kita pahami, tidak boleh atau haram hukumnya, kata para ulama, ada dua sholat berjamaah di satu masjid dan di satu waktu. Ya, itu nggak boleh. Walaupun yang satu sholat fardu, yang satu sholat sunnah, itu nggak boleh. Kalau misalnya kita terlambat sholat isya, sementara imam bersama makmum sedang sholat taraweh, bagaimana caranya? Inilah pentingnya kita ngaji, ya. Ini pentingnya kita ngaji, karena Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubatnya mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak dan tidak diterima. Makanya ngaji. Ini luar biasa Pak Salim JM kita ini. Diadakan pengajian seperti ini nih, supaya kita ini ilmunya nambah. Karena beribadah itu harus berdasarkan ilmu. Perhatikan sebelum saya jawab pertanyaan itu, Nabi disuruh oleh Allah dalam Al-Quran, kul, kata Allah, Muhammad katakanlah. Apa yang harus dikatakan?
Rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma. Tuhan tolong tambahkan ilmu kepada saya. Allah nggak pernah nyuruh Nabi untuk berdoa, Tuhan tambahkan harta, tambahkan istri, tambahkan mobil, enggak. Yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi untuk dibaca, Rabbi zidni ilma, Tuhan tolong tambahkan ilmu pada diri saya. Ini pentingnya kita ngaji. Maka kalau kita menemukan ada sholat taraweh di masjid ini, sementara kita belum sholat isya, jangan ajak teman-temannya yang baru datang, kita bikin jamaah di belakang, yang sono depan sholat sunat, kita kan belum sholat fardu isya, kita sholat aja di belakang. Di sini bilang waladolin amin, di belakangnya setelahnya waladolin amin. Ya, ini haram, nggak boleh seperti ini. Maka bagaimana caranya? Jadi kalau kita tahu ini imam sama makmum sedang sholat sunat taraweh, bergabung masuk dalam saf sholat itu. Imam sama makmum yang lain boleh berniat sholatnya sholat sunat taraweh, kita berniat makmum niatnya sholatnya sholat fardu. Ya, niat aku sholat, kalau bahasa biasa di dalam mazhab Syafi'i pakai talapuz niat, usolli fardal isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Masuk di saf itu, ya, masuk di saf. Saya berniat sholat fardu isya menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Imamnya sudah dapat serakaat misalnya, dia bangun untuk rakaat yang kedua, kita baru masuk pada rakaat yang kedua. Maka begitu nanti imam salam, berarti kita masbuknya 3. Jangan ikut salam. Begitu kita datang, imam rupanya takbiratul ihram, baru mulai sholat untuk rakaat yang baru. Masuk di saf, ikut salat berjamaah bersama imam. Jangan buat saf dan jamaah sendirian di belakang, karena itu nggak boleh. Ya, ini pentingnya ilmu, ini pentingnya ngaji. Mungkin ada orang yang nggak pernah, mohon maaf, yang nggak mendalam pemahaman agamanya, mengatakan, nah, itu kan sholat sunat, saya mau sholat fardu. Duh, nggak sah saya ngikuti sholat imam yang sholatnya sholat sunat, saya belum sholat fardu. Ini kalau kita nggak ngaji, ya. Ini kalau kita nggak ngaji. Tapi setelah kita ngaji, setelah kita tafaqquh fiddin seperti ini, insya Allah kita semakin paham dan insya Allah kita jalankan. Paham? Bagus pertanyaannya Pak Dedi, yaitu untuk memancing teman-teman sekalian. Ada yang lain yang bertanya? Oh, nanya saja takut gitu. Oh, beliau yang mau nanya. Itu namanya lempar batu sembunyi tangan itu. Tolong dipakai, Pak. Pakai ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai penyambung lidah dari teman saya. Masya. Cuma dia malu tadi. Terkait masalah barusan yang dibahas bahwa ada yang menyelenggarakan sholat taraweh dan ada pengunjung atau jemaah baru yang belum melakukan sholat isya. Pertanyaannya, sholat isya kan 4 rakaat. Ya. Sementara sholat taraweh di tempat saya biasanya itu 4-3 gitu. Oh. Nah, sementara kan saya mengikuti di situ beberapa para masjid
itu kan 2, 10 tambah 2 dan tambah 1 gitu. Jadi 23. Nah, seperti apa pelaksanaannya? Baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa saya tambah satu lagi, Pak? Nambah istri boleh? Pertanyaan. Oh, boleh. Ya, terkait penjelasan sholat witir, Ustaz. Ya. Apa yang dimaksud dengan sholat witir? Berapa rakaat? Dan bagaimana apabila seseorang itu akan punya niat melakukan sholat tahajud, apakah dia harus witir dulu atau tidak, atau bagaimana gitu? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama, yang harus kita pahami bahwa Qiyamul Ramadan itu, ini saya jelasin secara detail dulu ya. Boleh 2 rakaat, boleh juga 4 rakaat sekali salam, ya. Boleh 4 rakaat sekali salam. Karena Rasulullah SAW itu dalam riwayat Aisyah disebutkan sholat 4 rakaat sekali salam, panjang luar biasa. 4 kemudian ditutup dengan witir. Itu pakai tasbih awal atau ya, Pak? Enggak ada tahiyat Awal. Tahiyat awalnya enggak ada. Jadi semuanya langsung berdiri. Rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat saja untuk duduk tahiyatnya. Karena kalau ada tahiyat di rakaat yang kedua nanti mirip sama sholat isya dia, ya. Nah, yang beliau tanyakan tadi, bagaimana dalam kasus ketika orang sholatnya itu sholat tarawihnya 4 rakaat, sementara dia misalnya belum sholat isya, ya, dia datang, imam takbiratul ihram, sementara sholat isya kan ada dulu tahiyatnya di rakaat yang kedua, maka ikut saja bersama imam, karena Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu wajib diikuti, apapun yang dilakukan oleh imam ikuti, ya, ikuti. Sebagian kemudian mengatakan begitu imam nanti salam, misalnya 4 rakaat yang dia ikuti, maka dia bisa menggantinya dengan sujud sahwi, ya. Kalau misalnya dia datang ketika imam baru dapat 1 rakaat dalam sholat tarawih yang 4 rakaat tadi, maka berarti dia masbuk 3 rakaat. Terus nanti dia imam pada rakaat kedua berdiri, dia ikut berdiri, rakaat ketiga berdiri, dia ikut berdiri, rakaat yang keempat bagi imam duduk tahiyat, dia ikut duduk tahiyat, imam salam, beliau berdiri masbuk 1 rakaat, ya. Ya, ini pentingnya kita ngaji, ya, supaya jangan, karena sebagian masjid ada, saya lihat ada orang-orang dia udah ketinggalan sholat berjamaah, imamnya sudah sujud, dia baru datang, dia cepat-cepat baca Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, dia kejar imamnya sujud, dianggapnya udah dapat 1 rakaat bersama imam, ya. Ini pentingnya ngaji. Nabi mengatakan apa? Man adrakar ruku faqad adrakar rakaah. Siapa yang mendapati imam sedang ruku dan dia dapat ruku bersama imam, walaupun ia enggak membaca surat Al-Fatihah, jadi begitu imam sedang ruku, dia langsung takbiratul ihram, langsung ruku bersama imam, dapat dia ruku bersama imam, berarti dia sudah mendapatkan 1 rakaat bersama imam, selama ia mendapatkan barengan rukunya bersama imam. Kalau sudah lewat, itu sudah lewat, nggak bisa dia kejar-kejar. Beda dengan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah boleh dikejar-kejar. Misalnya kalau sholat jenazah, imam sudah takbir yang ketiga, kita baru datang, kita masuk di saf itu, kita tetap membaca sesuai dengan yang
tuntunannya. Kita baca Allahu Akbar, baca Fatihah. Nanti sana salam misalnya, kita takbir. Yang kedua kita baca sholawat. Kita lanjutkan lagi takbir, baca doa. Lalu yang keempat, boleh tidak baca doa atau menambah doa dengan Allah, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lalu kemudian salam. Itu boleh dikejar kalau sholat jenazah. Tapi kalau sholat berjamaah biasa, nggak bisa dikejar-kejar begitu, ya, nggak bisa dikejar. Berarti memang dia sudah ketinggalan. Itulah yang disebut dengan masbuq, ketinggalan, nyebok kalau bahasa Sasaknya, ya. Jadi begitu caranya kalau mengikuti sholat yang misalnya ada 4 rakaat. Pertanyaan yang kedua, tadi apa pertanyaan yang kedua? Oh ya, witir. Ya. Perhatikan jamaah rahimakumullah. La witrani fi lailatin, kata Nabi, nggak boleh sholat witir itu 2 kali dalam satu malam. Kalau kita sudah sholat tarawih kemudian ditutup dengan witir, nanti malam kita bangun sholat tahajud boleh, tapi nggak boleh witir lagi. Karena kalau witir kita kerjakan 2 kali, kan witir itu artinya ganjil. Ganjil kalau ditambahkan sekali lagi berarti dia akan menjadi genap, maka dia nggak witir lagi namanya. Maka boleh sholat witir di awal, nanti bangun tahajud, atau misalnya kita mau jadikan witir sebagai sholat terakhir kita, karena memang Nabi mengatakan ij'alu akhiras salawatikumul lail al-witr, jadikanlah sholat terakhir malam kalian itu sholat witir, ya. Misalnya jika tarawih 20 rakaat atau 8 rakaat, nah saya mau sholat tahajud, nanti saya witir belakangan, pulang tidur, malam bangun tahajud, tutup dengan witir. Witir artinya ganjil. Perhatikan, kata para ulama, boleh 3 rakaat langsung, boleh witir itu didahului oleh syafa' namanya. Syafa' itu 2 rakaat dulu, baru kemudian ditutup dengan 1 rakaat. Niatnya tetap niatnya sholat witir. Saya sholat witir didahului oleh syafa', didahului oleh 2 rakaat yang genap, sunnat lillahi ta'ala. Lalu nanti ditutup dengan 1 rakaat, ya, artinya witirnya 2-1. Boleh juga witir itu 3 rakaat. Rakaat pertama bangun, rakaat kedua bangun, rakaat ketiga duduk tahiyat, kemudian salam. Tapi kalau misalnya kita sudah pengumuman waktu imsak, berarti waktu subuh sebentar lagi akan tiba. Kata Nabi, idza khiftum, kalau kalian khawatir waktu fajar akan datang, maka sholat witirlah 1 rakaat saja. Jangan 3 rakaat, jangan didahului oleh syafa' 2 rakaat. Sholat witirlah, fa'autir, kata Nabi, maka witirlah kalian 1 rakaat saja. Jadi witir itu intinya ganjil. Mau 1, mau 3, mau 7, mau 5, mau 9, itu bisa bilangan rakaat witir, selama niat sholatnya adalah sholat witir. Nah, yang kita biasa pakai kalau di tengah-tengah masyarakat kita, itu sholat witirnya 3 rakaat, 2 rakaat dulu salam, didahului oleh syafa' namanya 2 rakaat ini, baru kemudian ditutup 1 rakaat, atau sekaligus 3-3-nya dengan 1 salam, dengan 1 tahiyat, ya, 1 rakaat pertama berdiri, rakaat kedua juga berdiri, lalu kemudian rakaat ketiga baru tahiyat, lalu kemudian salam. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.